Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih dalam ketetapan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan ke haribana alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panutan alam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman biadab ke zaman yang penuh dengan peradaban. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita sedang melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada saat ini kita akan belajar tentang kurikulum atau tentang pembelajaran di SMK di masa pandemi. Sebelum melangkah kepada tata cara pembelajaran SMK di masa pandemi, Bapak akan menerangkan beberapa hal. Di antaranya SMK Generasi Mandiri ini sekolah menengah kejuruan yang telah berdiri kurang lebih 20 tahun, di mana program keahlian yang ada di SMK Generasi Mandiri terdiri dari 3 bidang keahlian, yaitu TMI, Teknik Mekanik Industri, kemudian TKR, Teknik Kendaraan Ringan atau TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kemudian yang ketiga adalah Teknik Komputer dan Jaringan, di mana struktur kurikulum di SMK Generasi Mandiri sesuai dengan bidang keahliannya itu sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu nomor 130/Kep/KR/201 tanggal 10 Februari 2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan yang ada di SMK Generasi Mandiri diantaranya bidang keahlian, teknologi, dan rekayasa. Jadi kita ini berada di dalam lingkup bidang keahlian, teknologi, dan rekayasa. Kemudian program keahliannya adalah teknik mesin industri, yang kedua teknik otomotif, yang ketiga adalah teknik komputer dan informatika. Dari masing-masing program keahlian tersebut, teknik mesin hanya memiliki satu kompetensi keahlian, yaitu teknik mekanik industri. Kemudian teknik otomotif mempunyai satu kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian teknik komputer dan informatika juga memiliki satu kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, di mana yang berkaitan dengan hardware. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, akan saya terangkan satu persatu tentang struktur kurikulum ataupun mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti di SMK. Yang pertama adalah dari kompetensi kalian teknik mekanik industri, di mana ada beberapa kelompok mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah muatan nasional. Muatan nasional ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, yang keenam bahasa Inggris. Dari 6 mata pelajaran muatan nasional yang akan kalian pelajari, semuanya dipelajari dari mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kecuali sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia hanya dipelajari di kelas 10. Kemudian yang kedua itu adalah muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya yang akan kalian pelajari di kelas 10, kelas 11, kelas 12 tidak kalian pelajari. Yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, akan kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 12-nya tidak dipelajari tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian kelompok yang ketiga ataupun kelompok C yaitu muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan ini sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian pilih,
Misalkan kalian memilih PMI, Teknik Mekanik Industri, maka kalian di sana akan belajar tentang muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan itu terbagi ke dalam tiga komponen. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian, di mana dasar bidang keahlian ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, akan kalian pelajari di kelas 10. Kemudian yang kedua adalah fisika, juga akan dipelajari di kelas 10. Yang ketiga adalah kimia, juga akan dipelajari di kelas 10 atau hanya kelas 10 saja. Kemudian dasar program keahlian ini adalah dasar program kalian ini adalah dasar program kalian yang benar-benar sesuai dengan jurusan yang kalian pilih atau sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian pilih. Di mana dasar program kalian ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama ini masih berkaitan dengan teknik mekanik industri atau teknik mesin. Yang pertama yang akan kalian pelajari adalah gambar teknik mesin. Ini akan kalian pelajari di kelas 10, hanya teoritis saja. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan dasar teknik mesin, juga akan kalian pelajari hanya di kelas 10 saja. Kemudian yang ketiga adalah dasar perancangan teknik mesin, juga hanya dipelajari di kelas 10 saja. Kemudian kelompok yang lain yaitu kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang akan kalian pelajari ataupun mata pelajaran yang akan kalian pelajari, yang pertama adalah teknik mekanik mesin industri. Ya. Teknik mekanik mesin industri ini akan kalian pelajari secara teori dan juga secara praktek. Kemudian yang kedua adalah proses produksi dan konstruksi mesin, juga akan kalian pelajari secara teori dan praktek. Kemudian yang ketiga adalah sistem pneumatik dan hidrolik, juga akan kalian pelajari secara teori dan praktek. Kemudian sistem kelistrikan mesin industri. Kemudian yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini 5 mata pelajaran yang menjurus kepada jurusan yang kalian pilih, yang tadi Bapak sebutkan, akan kalian pelajari secara variatif. Ada yang di kelas 11 saja, adapun ada yang kelas 12 saja. Nanti sesuai jadwal yang akan kurikulum bagikan kepada kalian, kemudian struktur kurikulumnya ataupun mata pelajaran juga yang akan kalian terima dari sekolah. Kemudian yang terakhir adalah ada muatan lokal. Muatan lokal yang pertama ada bahasa daerah. Karena kebetulan kita berada di Tatar Pasundan, maka muatan lokal ataupun bahasa daerah yang akan kalian pelajari adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini akan kalian pelajari hanya di kelas 10 saja. Kemudian yang kedua ada mulok kejuruan. Mulok kejuruan ini kalian pelajari ataupun akan kalian pelajari sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian pilih. Kebetulan ini adalah teknik mesin, maka yang akan kalian pelajari tentang mulok ini ataupun muatan lokal ini adalah program AutoCAD yang secara teori ataupun secara praktek nanti akan diberikan ataupun disampaikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Yang terakhir dari muatan lokal adalah bahasa Arab, dan insya Allah dan mudah-mudahan bahasa Arab ini akan kalian pelajari hanya di kelas 12 saja, jadi kelas 10 dan kelas 11 tidak dipelajari. Nah, itu adalah struktur kurikulum ataupun mata pelajaran yang akan kalian terima dan akan kalian pelajari di SMK Generasi Mandiri. Wabil khusus ini adalah teknik mekanik industri ataupun teknik mesin. Kemudian yang kedua, kompetensi kalian yang ada di SMK Generasi Mandiri adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau yang sering kalian sebut sebagai teknik otomotif. Nah, ini teknik kendaraan ringan otomotif ini sama, kalau muatan lokal atau muatan nasionalnya sama, ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian muatan kewilayahannya juga sama, seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian dasar bidang kalian juga sama, simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kemudian kimia. Nah, yang membedakan satu kompetensi dengan kompetensi yang lain adalah
di mata pelajaran kelompok dasar program keahlian. Kalau di teknik otomotif atau teknik kendaraan otomotif, maka yang akan kalian pelajari pada kelompok dasar program keahlian adalah gambar teknik otomotif, akan dipelajari di kelas 10 karena ini adalah mayoritas ataupun kebanyakan dipelajari secara teori. Kemudian teknik dasar otomotif juga akan dipelajari di kelas 10. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan dasar teknik otomotif juga akan dipelajari di kelas 10. Jadi dasar program keahlian ini hanya dipelajari di kelas 10 saja. Mayoritas berbentuk teori, kemungkinan juga ada prakteknya. Kelompok yang kedua yaitu kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian di teknik kendaraan ringan otomotif yang akan dipelajari adalah ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan, akan dipelajari di kelas 11 dan juga di kelas 12. Ini mayoritas ataupun kebanyakan pembelajarannya adalah secara praktek. Yang kedua, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan juga akan dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12. Dan mayoritas ataupun pembelajarannya adalah kebanyakan praktek. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan kelistrikan dan kendaraan ringan juga akan dipelajari di kelas 11 dan juga di kelas 12 dan mayoritas praktek. Kemudian yang keempat, produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah ada teorinya dan juga ada prakteknya. Praktek dari produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah berbentuk hasil kerja yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian ada muatan lokal sama dengan kompetensi keahlian yang lain. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Arab. Yang membedakan adalah muatan lokal kejuruan. Kalau di teknik kendaraan ringan, kalian akan belajar tentang managerial engine scan. Ya, ini adalah muatan lokalnya. Managerial engine scan akan dipelajari di kelas 12 secara praktek. Nah, itu adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang ketiga, kompetensi keahlian di SMK Generasi Mandiri itu adalah teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan ini merupakan bagian dari bidang studi keahlian, yaitu teknik komputer dan informatika. Karena pada dasarnya ada teknik komputer dan jaringan, kemudian ada teknik rekayasa perangkat lunak atau RPL. Kebetulan di SMK Generasi Mandiri kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan, mayoritas berkaitan dengan hardware ataupun perangkat keras. Untuk muatan nasionalnya sama, ada terdiri dari 6 mata pelajaran: pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lanjut bahasa Indonesia, kemudian yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, kemudian yang keenam bahasa Inggris. Untuk muatan kewilayahannya juga sama dengan kompetensi yang lain, yaitu seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian muatan peminatan kejuruan juga sama, simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, yang ketiga adalah kimia. Yang membedakan adalah di dasar program keahlian. Dasar program keahlian di teknik komputer dan jaringan, kalian akan belajar 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah sistem komputer, yang kedua komputer dan jaringan, yang ketiga pemrograman dasar, yang kelima dasar desain grafis. Ini akan dipelajari di kelas 10, mayoritas berbentuk teori. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang akan dipelajari di teknik komputer dan jaringan ada 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Yang kedua administrasi infrastruktur jaringan. Yang ketiga administrasi sistem jaringan. Yang keempat teknologi layanan jaringan. Yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, 5 mata pelajaran ini yang termasuk ke dalam kelompok kompetensi keahlian akan dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12 dengan durasi jam ataupun jumlah jam bervariatif. Kemudian muatan lokal sama dengan yang lainnya, ada bahasa Sunda, kemudian ada bahasa Arab. Yang membedakan adalah muatan lokal kejuruan.
insya Allah di kelas ataupun di kompetisi kalian teknik komputer dan jaringan akan belajar muatan lokal kejuruan adalah tentang mikrotik. Nah, itu adalah 3 kompetensi kalian yang akan yang ada di SMK Generasi Mandiri dan yang akan kalian pelajari sesuai dengan kompetensi kalian yang kalian pilih. Artinya jangan sampai salah pilih. Ini mumpung awal-awal, jangan sampai di tengah-tengah ketika kalian kelas 11 ataupun di akhir kelas 12 kalian menyesal, toh kenapa saya milih TMI padahal saya pengennya adalah TKJ berkaitan dengan komputer dan sebagainya. Ini jangan sampai di tengah-tengah berubah pikiran terkait dengan kompetensi kalian yang dipilih, karena ini adalah merupakan dasar awal, pondasi awal kalian. Ketika kalian ingin menjadi seorang yang ahli komputer, maka yang dipilih adalah kompetensi kalian tentang teknik komputer dan jaringan. Kalau kalian ingin ahli di dalam mesin, di dalam teknik mesin, baik pengelasan ataupun pembubutan dan sebagainya, maka yang dipilih adalah teknik mekanik industri. Kalau kalian ingin ahli di dalam masalah kendaraan ringan, yaitu kendaraan ringan itu berkaitan dengan mobil, baik sasisnya, kelistrikannya dan lain sebagainya, maka yang dipilih adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah, ini adalah 3 kompetensi kalian di SMK Generasi Mandiri. Kemudian karena ini adalah masa pandemi, COVID-19 belum berakhir, pembelajaran di SMK Generasi Mandiri insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita akan memberikan pelajaran kepada siswa dan siswi SMK Generasi Mandiri dengan dua sistem. Yang pertama adalah sistem luring. Luring itu adalah datang ke sekolah dengan terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua adalah dengan sistem daring. Sistem daring ini adalah sistem pembelajaran nanti insya Allah akan menggunakan Google Classroom ataupun tugas-tugas melalui WA Group dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah masa PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat, dan kemarin diperpanjang sampai tanggal 26. Adapun jadwal yang telah kita umumkan kepada calon siswi baru ataupun siswa yang sudah lama, bahwasanya pembelajaran di SMK Generasi Mandiri akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2021. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian juga sistem pembelajaran tidak ada perubahan, karena pada dasarnya anak-anak ataupun siswa-siswi SMK Generasi Mandiri harus mampu ataupun harus terampil di dalam bidang keahliannya masing-masing ataupun di dalam kompetensi kalian masing-masing yang telah kalian pilih, ya, entah teorinya ataupun praktiknya dan sebagainya, sehingga kalian itu menjadi siswa-siswi yang kompetitif terkait dengan program keahlian yang dipilih, sehingga nanti menjadi calon tenaga kerja yang mampu untuk mengapresiasikan ataupun mempraktekkan teori-teori ataupun praktek yang telah dipelajari di SMK Generasi Mandiri. Jangan sampai program keahlian yang kalian pilih tidak sesuai dengan lingkungan kerja di mana kalian nanti akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Harapan besar dari SMK Generasi Mandiri sesuai dengan namanya adalah generasi mandiri, generasi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, generasi yang mampu menolong dirinya sendiri, dalam artian kalian menjadi seorang wira swasta yang handal, menjadi seorang pengusaha yang hebat sesuai dengan keilmuan ataupun keterampilan yang kalian miliki. Kalaupun semuanya menjadi karyawan, tahu sendiri suatu saat yang namanya karyawan itu akan ada pembatasan usia, kemudian juga ada pem-PHK-an dan sebagainya. Tetapi lain lagi dengan seorang wira swasta ataupun wira usaha, dimana kalau kalian menjadi seorang wira usaha, walaupun hanya memiliki bengkel kecil, maka kalian adalah sebagai bosnya. Banyak ataupun ada di salah satu ataupun sebagian dari alumni SMK Generasi Mandiri
yang telah memiliki bengkel teknik kendaraan ringan ataupun bengkel mobil, karena mereka dulu di SMK Agresi Mandiri mengambil ataupun masuk ke teknik kendaraan ringan otomotif, ada juga yang di bengkel motor dan lain sebagainya. Harapan sekolah, mudah-mudahan pembelajaran tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022 ini berjalan dengan normal. Kemudian kita semua baik guru-guru ataupun stakeholder sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kalian juga yang di rumah senantiasa menjaga kesehatan. Kemudian untuk pembelajaran juga kalian harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, baik itu belajar melalui luring ataupun daring. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, barangkali itu gambaran ataupun sekilas gambaran tentang struktur kurikulum yang ada di SMK Generasi Mandiri, kemudian teknik ataupun tata cara pembelajaran di SMK Generasi Mandiri hanya menggunakan dua metode, yaitu metode luring dan metode daring. Mudah-mudahan walaupun hanya dengan metode daring ataupun di luar jaringan tidak mengurangi keilmuan yang diterima oleh kalian, dan juga tidak mengurangi semangat daripada guru-guru untuk memberikan materi tersebut, sehingga kalian menjadi siswa-siswi yang handal, siswa-siswi yang mandiri, yang mampu menolong diri sendiri, mempunyai keilmuan sesuai dengan kompetensi kalian yang diambil, mempunyai keterampilan sesuai dengan kompetensi kalian yang diambil, dan mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan harapan sekolah dan harapan orang tua, sehingga benar-benar kalian menjadi siswa-siswi yang mampu berdiri sendiri, mampu menolong diri sendiri. Kalian menjadi siswa-siswi yang nantinya output dari sekolah menjadi seorang karyawan yang handal, seorang wira swasta yang hebat, sehingga kalian tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan struktur kurikulum, kemudian pembelajaran di SMK Agresi Mandiri. Mudah-mudahan walaupun sedikit dan singkat, tapi ada manfaatnya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah masuk ke Agresi Mandiri, tolong yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pengumuman-pengumuman ataupun jadwal pembelajaran di SMK Agresi Mandiri, jangan sampai terlewatkan. Itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.